Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara, alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap muka. Mari kita awali dengan mengikhlaskan niat kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini 5 sebab runtuhnya sebuah bangsa. Ilustrasi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kajian kita tentang kisah keruntuhan sebuah bangsa pada zaman Nabi Musa yang kita kenal dengan bangsa Mesir. Apa saja 5 sebab keruntuhan sebuah bangsa itu? Yang pertama, jika pemimpinnya zalim. Simbolnya adalah Raja Fir'aun. Yang kedua, jika ilmuwannya rusak. Simbolnya pada zaman Nabi Musa adalah Haman. Kemudian yang ketiga, orang kayanya rakus atau tamak. Simbolnya adalah Qarun. Kemudian yang keempat, ulamanya hubbud dunia, cinta dunia. Tokohnya adalah Bal'am bin Bauron. Dan yang kelima, rakyatnya sulit diatur, angel tuturan. Itu simbolnya adalah Bani Israel. Jadi kalau ada sebuah bangsa memenuhi 5 syarat ini, dimanapun bangsa itu, kapanpun, dalam waktu cepat atau lambat akan mengalami keruntuhan. Dan yang penting adalah kepekaan kita terhadap kajian ini. Apakah bangsa kita ini ada benang merahnya dengan situasi pada zaman Nabi Musa? Kalau ada benang merahnya, berarti kalau bangsa Mesir runtuh dengan 5 sebab tadi, maka bangsa kita kalau memenuhi 5 sebab ini juga akan runtuh. Tapi mudah-mudahan tidak. Baik, saya ingin mengelaborasi pelan-pelan sampai waktunya selesai. Yang pertama, pemimpinnya zalim. Simbolnya Fir'aun. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Fir'aun itu nama gelaran Raja Mesir kuno. Seperti kalau di negeri kita ada Hamengkubuwono I, II, sampai sekarang berapa Pak yang berkuasa itu? 10. Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Lah Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu
namanya Raja Ramses II yang berkuasa selama 66 tahun. Jadi cukup panjang untuk menanamkan sebuah rezim yang zalim, yang diktator. Jadi Fir'aun itu zalim disebut di sini. Zalim itu para jamaah sekalian, kalau diawali dari makna bahasanya, zalim itu orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu dalam makna bahasa. Misalnya kopiah ini kan di kepala, kok ditaruh di kaki, itu berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti zalim dalam makna bahasa. Tapi dalam konteks keagamaan kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin, orang yang zalim itu orang yang tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan, itu zalim. Jadi kalau diperintah sholat tidak sholat, diperintah haji, zakat, puasa tidak dilakukan. Tapi kalau dilarang dilakukan, yaitu zalim dalam konteks keberagaman kita. Kemudian kalau dalam konteks politik kekuasaan, kalau zalim berkaitan dengan penguasa, maka pemimpin zalim itu adalah pemimpin yang tidak bisa menegakkan keadilan atau menyengaja tidak menegakkan keadilan, otomatis menegakkan kezaliman. Atau dalam bahasa yang lain adalah pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Saya harus berhati-hati bicara menyengsarakan ini karena Pak Mahfud sering keliru baca ini. Pemimpin zalim itu adalah pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Ini aja dikandakna Pak Mahfud tuh Pak, nggak enak saya nanti jadi. Baik. Nah di dalam Al-Quran berkaitan dengan Fir'aun ini disebut dalam surat Al-Qasas ayat 4. Memang potongan-potongan kisah itu banyak terdapat dalam surat Al-Qasas. Jadi kalau kita khatam membaca surat Al-Qasas itu, kita akan mengantongi banyak pengetahuan tentang kisah-kisah yang menarik. Allah menyebut dalam Al-Qasas ayat 4 ini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Zalim tadi maksudnya. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Jadi Fir'aun itu sudah melakukan politik pecah bambu kalau dalam konteks hari ini. Politik pecah bambu itu efektif untuk melanggengkan kekuasaan, dan ini juga dipakai penjajah Belanda. Juga secara tersirat dipakai rezim-rezim yang pernah berkuasa di negeri ini. Jadi pecah bambu itu gimana sih? Ini kan ada bambu, saya tahu persis karena di kampung saya banyak bambu. Bapak saya itu kalau mecah bambu ini sudah panjang, kemudian di pot di cas begini sebagian, kemudian diangkat, satu diinjak, yang atas diangkat, maka pecahlah bambu yang panjangnya 5-6 meter itu. Nah, Fir'aun melakukan politik ini, yang satu diangkat penduduk asli Mesir, kemudian yang ditindas adalah penduduk pendatang, yang pendatang ini disebut nanti Bani Israel,
yang datang dari sebuah kawasan namanya Kan'an. Nanti kemudian berubah menjadi Syam. Kemudian ada Palestina, ada Suriah, ada Yordania, ada Lebanon, yang pada waktu itu juga dikenal sebuah kawasan namanya Baitul Maqdis dari sana. Ini yang ditindas. Kenapa ditindas? Karena berangkat dari mimpi. Nah, itu kisahnya. Fir'aun ini suatu kali bermimpi di waktu tidur. Iya, memang mimpi itu waktu tidur. Waktu tidur dia melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis, kemudian melahap istana-istana Fir'aun itu. Nah, ini Ramses II waktu itu tidak bisa menafsirkan apa ya mimpi saya ini kok mengerikan, bahwa kawasan istana ini kok dilahap api semua. Maka dikumpulkanlah ahli nujum, para tafsir mimpi, dikumpulkan di istana, dan semua tafsirnya ini sama, sepakat bahwa kelak ada gerakan kudeta terhadap kerajaan Tuhan, dan itu berangkatnya dari Baitul Maqdis yang nanti kita sebut dengan nama Nabi Musa alaihissalam. Maka karena tafsiran para ahli nujum seperti itu, maka Fir'aun kemudian melakukan kebijakan nasional. Kalau begini berarti setiap laki-laki dari kalangan Bani Israel harus disembelih. Ini menjadi rancangan undang-undang yang disahkan pada waktu itu. Laki-laki Bani Israel disembelih yang lahir. Kemudian yang wanitanya dibiarkan hidup. Tapi ketika wanitanya dibiarkan hidup itu banyak mendapatkan pelecehan dari rezim yang zalim ini. Sehingga Al-Quran menyebut yastad'ifu ta'ifatam minhum, dengan menindas segolongan dari mereka. Yudabbihu abna'ahum, kemudian menyembelih anak laki-laki mereka Bani Israel. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan dari kalangan Bani Israel. Nah, itu akhirnya kebijakan yang diambil oleh Fir'aun. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun itu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kebijakannya inilah yang disebut zalim. Kemudian menimbulkan kerusakan. Di samping politik pecah bambu tadi, kemudian membunuh bayi, membiarkan wanita hidup, tapi mendapatkan pelecehan. Hanya khusus Bani Israel, penduduk asli Mesir tidak diperlakukan seperti itu. Ini Fir'aun. Nah, ini ya. Yang kedua, karena nggak boleh panjang-panjang ini karena ada 5. Yang kedua, ilmuwannya rusak. Ilmuwan pada zaman Fir'aun itu bahkan menjadi tangan kanannya, namanya Haman. Bahkan disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Tapi saya baca 2 ayat lah nanti. Haman ini para jamaah sekalian, posisinya satu penasehat bidang keagamaan terhadap Raja Fir'aun, strategis. Kemudian menteri segala urusan. Hari ini ada katanya menteri segala urusan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, dia termasuk dipercaya oleh Fir'aun menjadi kepala proyek untuk pembangunan piramida. Itu piramida itu kan sebetulnya hasil dari narasi pelecehan Fir'aun. Fir'aun itu bicara begini kepada Haman, "Wahai Haman, aku bangunkan bangunan yang tinggi.
aku akan naik dan mengintip Tuhannya Musa. Maka dibangunlah piramida itu yang bahannya terbuat dari tanah yang dibakar. Kemudian dilem. Nah, konon katanya belum ada semen waktu itu. Ada yang mengatakan dilem dengan putihnya telur. Lha kuntek pirang ton, mbok yo diceplok ae nek telur. Dan itu batuannya itu sejenis batu yang ada di Borobudur. Jadi ada yang menduga para sejarawan itu bangunan yang masuk keajaiban dunia itu dibangun dalam masa yang sama. Atau kalau selisih itu ya unda-undi lah begitu. Nah kemudian Fir'aun naik dan ternyata tidak melihat Tuhannya Musa, memang melecehkan. Maka Fir'aun kemudian kesombongannya semakin meningkat sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dan kalimat itu diabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun berkata begini, Ana Rabbukumul A'la. Aku inilah Tuhan yang maha tinggi. Setelah dia naik ke bangunan tinggi, mengintip tidak melihat Tuhannya Musa. Dikira Tuhan itu ya bisa berdiri berhadapan-hadapan begitu. Maka Fir'aun kemudian ditenggelamkan itu setelah memuncak kezalimannya ketika mengaku menjadi Tuhan. Ana Rabbukumul A'la tadi. Nah nanti saya kisahkan berkaitan dengan ayat tentang Haman. Saya coba bacakan. Pertama, memang ini banyak di Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 8. Bicara tentang Haman, juga ayat 6. Saya baca urut dari belakang dari ayat ke-8-nya. Allah berfirman tentang Haman ini, faltaqatahu alu Fir'auna, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Berarti ini kisah Musa. Tadi itu kan saya bercerita kebijakan publiknya bayi laki-laki disembelih. Lah ini lahir laki-laki yang diberi nama Musa. Ibunya pasti nggak karuan sumpeknya. Waduh, ini pasti dihabisi oleh Fir'aun. Maka ibunya mendapatkan ilham. Kalau nabi itu wahyu, kalau orang yang soleh, orang biasa itu namanya ilham. Apa bentuk ilhamnya? Ibunya Musa ini mendapatkan ilham agar bayinya ini dihanyutkan. Maka dihanyutkan dalam peti, kemudian diikuti oleh ibunya. Ternyata sampailah pada, ini di Sungai Nil ceritanya, sampailah pada jarak yang cukup jauh. Ternyata di situ ada istana Raja Fir'aun Ramses II itu, yang belakangnya itu nyambung ke Sungai Nil, dan ini menjadi tempat pemandian para permaisuri dan selir Raja Ramses II yang istrinya jumlahnya 100 orang. Gak bisa bayangkan saya punya istri 100. 2 saja gak keturutan, ini 100. Anaknya 200. Nah pas permaisuri ini ada satu istrinya yang bernama Asia. Ini nanti kisahnya kalau dikisahkan tersendiri, seorang istri Fir'aun yang tidak pernah tersentuh. Itu kemudian yang melihat ada seorang bayi yang bersih, yang bercahaya, kemudian dibawa pulang. Lah Fir'aun ini, Ramses II ini, seorang suami yang tunduk kepada Asia ini. Begitu Asia menginginkan anak ini, Fir'aun tidak berkutik. Raja Ramses II. Ada Pak jenis laki-laki seperti itu. Ambek bojone peplek, gak wani lapo-lapo.
suruh beli terasi berangkat, beli LPG berangkat, dandani kompor siap, beli air, pokoknya gak wani. Itu ada ya model begitu, tapi di sini gak ada. Yang banyak di Rusia. Saya juga begitu maksudnya, disuruh beli LPG ya berangkat, menggunakan enteng. Akhirnya singkat cerita, Musa hidup di istana raja karena diadopsi oleh Asia istri Fir'aun. Kemudian Allah mengatakan ayat seterusnya, liyakuna lahum aduwan wa khazanan, agar kelak Musa ini menjadi musuh dan sumber persoalan di kerajaan Fir'aun. Memang ini bagian dari rencana Allah, dari kecil disayangi, diadopsi, kemudian nanti menjadi musuh dan sumber masalah di lingkaran kekuasaan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman, nah ini disebut Haman. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan bala tentaranya, kanu khati'in, adalah orang-orang yang bersalah karena kezalimannya itu. Kemudian ayat 6-nya Allah mengatakan, wa numakkina lahum fil ardi, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Ini adalah Bani Israel, konteksnya Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa nuriya fir'auna wa Haman, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Wa junudahuma minhum, beserta bala tentaranya, maka yakhdarun, apa yang selalu mereka khawatirkan ini terjadi. Jadi mimpi Fir'aun ini, ketakutan Fir'aun akan ada kudeta itu betul-betul terjadi, dan itu diperlihatkan oleh Allah tentang perjalanan kejatuhan rezim Fir'aun ini. Mesir runtuh akhirnya. Jadi ketika memuncak konflik Musa dan Fir'aun ini, Fir'aun ini, Ramses II ini mengerahkan seluruh kekuatan bala tentaranya sehingga nggak imbang. Akhirnya Musa membawa lari orang-orang Israel, Bani Israel, untuk menyelamatkan diri, mau kembali ke Baitul Maqdis. Sudah dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Maka sampailah di tepi laut. Nah, ini ada pelajaran penting, Pak, di sini. Fir'aun ini kalau lanjut terjun ke laut maka tenggelam dengan seluruh Bani Israel yang dibawa. Tapi kalau kembali jelas mendapatkan serangan yang cukup kuat dari Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya. Di sini, Pak, Fir'aun, Musa itu kalau diterjemahkan bebas itu berdoa mengatakan begini, ya Allah, ini sudah bukan urusan kami, tapi urusanmu, karena sudah buntu. Kalau terus kena laut, kalau kembali kena Fir'aun. Akhirnya ada namanya hukum sosial, para jamaah sekalian, atau dalam teologi kita. Jadi kalau ada orang menghadapi kezaliman sebuah pemimpin, kemudian rakyat ini tidak mampu menolak kezalimannya itu, maka yang turun tangan adalah yang punya langit dan bumi. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Ya Allah, ini bukan urusan kami, tapi ini urusan Engkau. Maka kemudian turun wahyu yang mengatakan, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Nah, itu kan sudah paham semua kita cerita. Maka dipukulkanlah tongkat itu, kemudian laut ini terbelah, menyalahi sunatullah ini. Allah bisa merubah sunatullah dan Allah bisa mengembalikan sunatullah itu. Laut ini menjadi jalan raya. Maka Musa memerintahkan kaumnya untuk menyeberangi
Laut Merah. Musa sampai di tengah-tengah laut ini, Fir'aun sampai di bibir pantai. Kemudian ikut karena sudah terlihat bekas-bekas kaki itu menuju ke pantai ini. Maka dikejar di situ. Ketika Fir'aun di tengah laut, Musa dan Bani Israel sudah naik ke bibir pantai. Kemudian sunnatullah air ini kembali merapat. Kemudian Fir'aun tenggelam beserta Haman juga bala tentaranya. Ini pekerjaan Allah ketika membela orang-orang yang dizalimi. Sebenarnya secara